Hai guys, gimana nih kabarnya kalian semua? Tahun 2021 ada yang beda nggak dari tahun sebelumnya? Atau mungkin ada yang lebih spesial? Harapannya sih semoga kita semua lebih baik ya dari tahun sebelumnya. Oh iya nih, by the way, di tahun yang baru pasti ada dong sesuatu yang baru. Ya nggak teman-teman? Iya dong, bener banget. Ya walaupun mungkin sebenarnya agak mirip dari sebelumnya, cuman podcast pertama di tahun 2021 ini pasti lebih menarik dan lebih seru lagi. Nah, di awal tahun ini, podcast kita bakalan bahas tentang etika pergaulan di abad 21. Di mana dan apa saja sih peran remaja dalam lingkungan sosial dan pergaulannya? Untuk lebih lengkapnya, kita akan bahas hari ini. Bentar deh, sebelum kita bahas-bahas soal etika pergaulan, gimana kalau kita kenalan dulu siapa-siapa aja yang ada di kelompok kita? Iya, bener itu. Ya udah, kenalan dulu yuk guys. Editor intro. Yo, Pierre, you wanna come out here? In New York, I'm Millie Rock, hiding in my socks. Yo, Pierre, you wanna come out here? Yo, Pierre, you wanna come out here? Whoa, baby, poke it out, baby. Pasti beberapa dari kalian udah pada tahu kan sama kita dari podcast sebelumnya. Nah, ya udah karena kita udah kenalan, gimana kalau kita langsung aja ke intinya? Oke deh, yuk teman-teman, kita mulai bahas tentang etika pergaulan di abad 21. Semoga kalian semua menikmati ya guys. Bahas pergaulan dan pandangan remaja zaman sekarang yang sudah mulai berubah. Aku jadi keinget sepupu aku yang baru selesai rehabilitasi karena overdosis penggunaan psikotropika. Hah? Kok bisa sampai overdosis sih? Awalnya emang gimana sampai bisa kenal obat-obatan bahaya kayak gitu? Katanya sih sepupuku ditawari suatu obat jenis psikotropika oleh teman dekatnya yang ia kenal dari media sosial dengan iming-iming bahwa obat tersebut untuk menghilangkan stres dan menenangkan pikiran. Apalagi sepupuku mau ada ujian kelulusan di sekolahnya. Pasti dia stres belajar dan akhirnya mau untuk ditawari iming-iming itu. Ya ampun, padahal info manfaat psikotropika itu benar-benar salah total loh. Penggunaan psikotropika dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi kesehatan. Selain itu, banyak terjadi tindakan kriminal, mengalami kehancuran dalam hidupnya, gangguan kesehatan, dan masa depan yang suram karena penyalahgunaan zat psikotropika. Ih, serem ya bisa sampai kayak gitu. Emang efek dari penyalahgunaan psikotropika sebenarnya apa sih? Beberapa efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan zat psikotropika yang aku tahu itu adalah menurunkan kemampuan kognitif, gangguan liver atau hati dan ginjal, gangguan paru-paru dan pernafasan, dan yang paling parah adalah gangguan mental. Beda ya? Setahu aku sih sama, hehe. Soalnya sama-sama obat berbahaya sih, hehehe. Iya, memang benar sama-sama berbahaya. Tapi perbedaannya adalah narkoba itu zat yang memicu beberapa efek seperti penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Dan yang paling parahnya itu menyebabkan ketergantungan loh. Bener tuh. Nah, kalau psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis yang bukan narkotika. Zat ini kemudian memberikan pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Untuk kesimpulannya, yang lebih sederhana, narkotika termasuk obat yang mengurangi rasa nyeri, sementara psikotropika mengaruhi sifat dan perilaku seseorang. Oh, jadi gitu toh. Aku jadi lebih paham tentang narkoba dan psikotropika sekarang. Nah, dari semua ini emang pada dasarnya pergaulan itu banyak mempengaruhi diri kita guys. Jadi kita harus hati-hati betul dalam memilih dengan siapa kita bergaul. Ngomongin tentang konsumsi psikotropika karena pengaruh pergaulan nih ya. Dengar-dengar nih, anaknya Pak RT tetangga sebelah tuh juga overdosis psikotropika loh. Penyebabnya bukan karena anaknya Pak RT salah pergaulan, tapi karena jajan sembarangan di depan sekolahnya. Waduh, kok serem banget sih cari uang dengan menghalalkan segala cara? Apalagi korbannya yang masih di bawah umur. Bukannya menjual makanan yang bergizi, malah jual makanan yang berbahaya. Bener banget. Kasihan korbannya. Dari sini aku mulai mikir-mikir buat buka usaha makanan tradisional yang sehat, bergizi, dan disukai banyak orang. Emangnya kamu mau buka usaha apa sih?
Boleh juga tuh idenya. Tapi kalau aku boleh saran nih ya, di masa-masa stay home kayak gini, harusnya kamu semakin sering mempromosikan usahamu itu, biar nggak cuma 1 atau 2 orang aja yang tahu, tapi juga banyak orang. Jadi usahamu banyak yang tertarik, juga dikenal sama banyak orang. Iya nih, aku lagi buka usaha jajanan rumahan yang bergizi sama sehat. Yang pasti sih terbebas dari MSG sama penyedap lainnya. Oh iya, bener juga tuh tipsnya. Aku jadi ingat kalau harus ada media promosi yang paling penting. Kira-kira kalian ada saran nggak ya? Aku harus promosiin usahaku kemana? Kamu harus pakai media sosial sebagai ajang promosi. Kamu juga harus bisa semaksimal mungkin untuk pakai sosmed kamu buat memperkenalkan usahamu itu. Kayak misal, kamu pakai TikTok sama Instagram buat medianya. Kamu foto makananmu itu terus diedit sekeren mungkin. Jangan lupa kasih caption tentang info usahamu itu dan harga, manfaat, serta kandungan. Yang terpenting, sertakan kata-kata yang sifatnya mengajak orang buat tertarik untuk beli makananmu itu. Terus udah deh, tinggal kamu upload ke Instagram. Wah, ide bagus itu Ray buat kamu. Tapi kalau dipikir-pikir, emang beneran sih kata Angel. Sekarang kan orang pasti lebih sering main gadget. Dan aku yakin mereka lebih sering buka sosmed buat ngisi waktu senggang mereka selama karantina kayak gini. Ngomong-ngomong tentang bahaya psikotropika dan obat terlarang, aku mau tanya sesuatu dong. Emang mau tanya apa tuh? Mengkonsumsi psikotropika secara sengaja itu kan jelas merusak fisik dan kesehatan. Tapi psikotropika ada hubungannya nggak sih sama kerohanian kita? Ya jelas ada dong. Diri kita adalah bait Allah. Itu berarti kekacauan yang terjadi di dalam diri kita juga berarti kekacauan pada bait Allah. Bener tuh. Karena itu, mengkonsumsi psikotropika berarti awal dari usaha merusak bait Allah. Begitu juga kalau pergaulan bebas yang mengarah pada seks bebas akan rentan terhadap HIV/AIDS juga akan merusak bait Allah. Oh, jadi gitu. Berarti kesimpulannya psikotropika dan obat terlarang itu termasuk pelanggaran HAM kan? Iya, hal itu masuk ke dalam pelanggaran HAM. Karena sangat bertentangan dengan nilai moral dan ajaran gereja. Bila psikotropika dan obat-obatan terlarang telah merusak manusia, maka manusia sulit untuk menggerakkan akal budi, hati, dan perilakunya menurut kehendak Allah. Itulah ciri perusakan terhadap bait Allah. Sama satu lagi nih, di dalam tubuh yang rusak, itulah roh Allah akan sulit menemukan kedamaian dan ketenangan. Karena selalu dihantui oleh ketakutan dan diisolasi. Karena itu, sebagai sarana keselamatan, Gereja Katolik selalu berupaya untuk mengingatkan warganya agar hati-hati, waspada, dan menghindari kemungkinan terlibat dalam kegiatan mengkonsumsi psikotropika dan obat-obatan terlarang. Oh alah, jadi gereja juga punya peran dan upaya dalam hal ini ya? Wah, ternyata banyak juga yang belum aku ketahui tentang hubungan psikotropika dengan kerohanian yang ada dalam diri kita, serta peran dan upaya gereja dalam hal ini. Sekarang aku jadi makin paham tentang kejamnya penggunaan psikotropika. Nah, udah pada ngerti kan sekarang? Jadi teman-teman, pada intinya kita tuh harus menjaga pergaulan kita. Ya, bener tuh. Kita harus pinter-pinter dalam memilih circle pertemanan yang positif agar terjauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya bener. BTW gak kerasa ya guys, kita udah sampai di akhir podcast ini. Ya, iya nih. Tapi tenang, kita masih ada kok podcast lainnya yang bakalan siap nemenin kalian semua. Oke, kalau gitu terima kasih ya buat teman-teman yang udah setia dengerin podcast ini. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Stay safe semuanya. Bye.